Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana sih tahapan proses algoritma a priori di dalam asosiasi. Di sini ada sebuah kasus, lalu kita akan coba selesaikan dengan tahapan demi tahapan dalam algoritma a priorinya. Nah, oke, di sini ada persoalan tentang eh, ini ada 10 transaksi dalam sebuah toko XXX ya. Ada toko XXX, lalu kemudian misalkan transaksi yang pertama, ini misalkan seseorang di toko XXX itu beli susu, teh, gula. Lalu kemudian orang lain, ada pelanggan yang lain pergi ke toko itu dia beli teh, gula, dan roti. Begitu juga dengan yang seterusnya ini. Ini adalah transaksi pembelian di toko XXX. Ya, seperti itu. Nah, kalau gitu sebenarnya item mana sih yang sering dibeli secara bersamaan? Mari kita belajar sambil mengerjakan. Di dalam a priori itu ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah kita lihat dulu yang mana yang item mana yang frekuensinya tinggi atau yang sering muncul. Lalu yang kedua nanti tahapan yang kedua itu baru kita membentuk aturan asosiasinya. Nah, untuk yang pertama ini analisa pola frekuensi tinggi ini pertama kita bentuk dulu format tabular dari transaksi penjualan toko XXX-nya ini. Ya, di sini ada satu, ada nol. Kalau dia satu, ini artinya si pembeli pertama ini dia membeli teh, gula, dan susu. Ya, karena satunya ada di teh, gula, dan susu. Sedangkan pembeli yang ketujuh, misalkan di sini angka satunya ada di gula, kopi, sama susu. Berarti dia beli gula, kopi, susu. Tapi dia tidak membeli teh sama roti karena nilainya nol di sini. Nah, jadi dari data asal ini kita harus merubahnya menjadi format tabular seperti ini dulu. Satu artinya beli, nol artinya tidak membeli. Nah, kemudian dari setiap item, item set, kita akan menghitung supportnya, nilai supportnya, ya, nilai supportnya. Nilai support ini adalah persentase frekuensi kemunculan item, berapa kali dia muncul. Nah, di sini kita tentukan support minimumnya misalnya adalah 20%. 20% dari 10 transaksi itu berarti 2 ya, 2. 2 kali muncul. 20% itu 2 kali muncul. Dari 10 transaksi 20%. Maka kalau dia 2 kali muncul atau lebih dari 2 kali dia muncul, kita katakan dia frequent atau sering muncul. Ini fungsi dari support minimalnya 20%. Berarti kalau misalnya misalnya kalau jumlah transaksinya ada, tadi kan ada 10 ya jumlah transaksinya ya. Ada 10 transaksi, lalu kemudian eh, support minimumnya adalah 20%. 20% dari 10 transaksi itu berarti 2 kali muncul. Kalau dia lebih dari 2 kali atau 2 kali muncul atau lebih, berarti artinya kalau muncul 2 kali atau lebih, maka dikatakan dia frequent. Maka dikatakan dia frequent atau sering muncul. Itemnya sering muncul. Frequent atau sering muncul. Atau sering muncul. Oke.
Untuk confidence ini kita bahas nanti dulu. Ya. Oke, lalu kemudian kita hitung ini semuanya. Kita hitung semuanya. Ini kita hitung semuanya. Ini menjadi ini tertarik semuanya. Nggak bisa ini. Nggak bisa dihitungkan. Oke. Lalu ini kita hitung semuanya karena kandidatnya itemnya tadi yang satu item set itu ada teh, gula, kopi, susu, roti. Masing-masing kita hitung supportnya. Misalkan teh. Teh ini supportnya adalah 50%. Dari mana datangnya? Dia itu dari transaksi tadi dia muncul sebanyak 5 kali. Maka 5 dibagi 10 dikali 100%. Dapatnya adalah 50%. Berarti kalau gula ini dapatnya 80%, gula. Coba kita lihat gula. Gula dia muncul sebanyak 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8 kali muncul. 8 dibagi 10 dikali 100%. Dapatnya adalah 80%. Begitu juga dengan item yang lainnya. Kan seperti itu. Nah, tadi kita punya support minimalnya adalah 20%. Maka kita katakan dia frequent atau sering muncul ketika dia lebih besar dari 20%. Kebetulan untuk semua item ini semuanya besar dari atau sama dengan 20%. Ini 50%, 80%, 40%, 60%, 40%. Maka semuanya adalah frequent. Teh, gula, kopi, susu, dan roti semuanya frequent. Ya. Nah, lanjut. Kita akan membentuk, kalau tadi adalah kandidat satu item set, sekarang kita akan membentuk kandidat dua item set. Dua-dua, itemnya ada dua-dua. Dari mana dibentuknya? Dari F1 ini. Kita kombinasikan. Misalkan teh dengan gula. Misalkan teh dengan kopi. Misalkan teh dengan susu. Semua kombinasinya kita tuliskan di sini. Maka semuanya ada di sini. Ini adalah kandidat dua item set. Sama di sini teh gula. Teh gula supportnya di sini 50%. Teh sama gula muncul secara bersamaan berapa kali di dalam transaksinya itu? Teh sama gula. Teh dan gula muncul bersamaan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti muncul sebanyak 5. Muncul bersamaan. Ya. Teh sama gula muncul bersamaan sebanyak 5. Maka supportnya adalah 50%. Teh kopi, teh kopi, teh kopi. Coba kita lihat teh kopi. Teh sama kopi. Sini muncul, di sini enggak. Oke, enggak. Ini enggak. Dia muncul secara bersamaan di sini. Teh sama kopi hanya satu kali ini di sini. Teh sama kopi. Teh sama kopi ini ya. Di transaksi yang ke-10. Maka untuk support teh sama kopi itu adalah 10%. Begitu juga seterusnya kita hitung. Berapa supportnya. Nah, lagi-lagi tadi support minimal kita adalah 20%. Maka yang dikatakan frequent dari kandidat dua item set ini, yang supportnya besar dari 20%. Besar dari sama dengan 20%. Maka ini teh gula 50%, oke. Masuk dia. Frequent item set. Lalu kemudian gula kopi juga masuk di sini. Terus gula susu juga masuk di sini. Lalu gula roti ini harusnya masuk ya gula roti. Ini kurang ini berarti. Gula roti harusnya masuk di sini. Karena 20%. Kopi susu juga masuk. Sama susu roti. Ini juga masuk karena supportnya 30%. Oke, kita punya F2.
kandidat 2 item set, berarti F2-nya frekuen 2 item set adalah ini. Ya, frekuen 2 item setnya. Nah, dari F2 kita mau membentuk kandidat 3 item set. Berarti kita bentuk menjadi 3 kandidatnya. Dari mana? Dari yang F2 ini kita kombinasikan. Kita kombinasikan dapatnya adalah ini. Kandidat 3 item setnya. Cara ngitung supportnya juga sama. Berarti kita hitung. Teh, gula, sama kopi itu muncul secara bersamaan berapa kali? Oh, cuma 1 kali. Maka supportnya adalah 1 dibagi 10. 10 ini adalah jumlah transaksinya ya, total jumlah transaksinya ada 10. Maka 1 dibagi 10 adalah 10%. Begitu juga dengan yang lainnya. Dapatlah ini. Yang minimal 20% hanya ini, gula, kopi, susu. Maka dari kandidat 3 item set ini yang frekuen kita kasih simbol F3, itu adalah gula, kopi, susu. Oke, tadi berarti kita sudah punya F1, F2, dan F3. Ya. Kenapa ini tidak dilanjutkan lagi F3-nya menjadi F4? Karena sudah nggak bisa lagi ini dikombinasikan menjadi 4 nggak bisa lagi. Maka kita berhenti sampai di sini. Nah, kalau udah ketemu semua yang frekuen, baru kita bentuk aturan asosiasinya. Aturan asosiasi ini kita bentuk dengan menghitung nilai confidence-nya. Ini rumus nilai confidence. A maka B itu adalah jumlah transaksi yang mengandung A dibagi B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Ya, ini yang mengandung A sama B, ini dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Maka di sini untuk kandidat aturan asosiasinya, ini kita ngambil dari F3, kita kombinasikan ya, berarti gula, susu, kopi, maka A-nya adalah gula susu, di sini ya, A-nya adalah gula susu, lalu B-nya adalah kopi. B-nya adalah kopi. Maka kita ngitungnya, gula susu kopi muncul sebanyak berapa? 2. Gula susu muncul sebanyak berapa? 4. Maka 2 dibagi 4 dikali 100%. Dapatnya adalah 50% confidence-nya. Terus kombinasi yang lainnya adalah gula kopi susu. Misalkan gula kopi susu. Oke, gula kopi susu, maka gula kopi susu muncul sebanyak berapa? 2. Gula kopi muncul sebanyak berapa? 3. Maka 2 dibagi 3. 67% confidence. Begitu juga dengan yang lainnya. Dicari confidence. Nah, tadi kita punya nilai confidence minimalnya adalah 60%. Confidence ini adalah nilai keterhubungannya, apakah sangat kuat atau tidak. Kalau besar dari sama dengan 60%, maka kita katakan hubungannya sangat kuat. Nah, dari kandidat aturan asosiasi ini yang besar dari atau sama dengan 60% ada 2, yaitu gula kopi maka susu, sama kopi susu maka gula. Maka aturannya adalah jika membeli gula dan kopi, maka akan membeli susu. Jika membeli kopi dan susu, maka akan membeli gula. Nah, kalau yang tadi ini adalah kandidat aturan asosiasi yang dibentuk dari F3. Sekarang kita bentuk dari F2. Kita kombinasikan aja. Bolak-balik seperti ini. Dapatlah seperti ini. Ya. Lagi-lagi dihitung apanya tadi? Confidence-nya. Dapatlah seperti ini. Nah, yang besar dari yang nilai confidence-nya besar dari 60%, besar dari sama dengan 60%, maka dia kandidat aturan asosiasinya ini akan menjadi aturan asosiasi. Ini baru kandidatnya, dihitung dulu confidence-nya. Kalau besar dari sama dengan 60%, maka dia akan menjadi aturan asosiasi. Itu ya. Jika membeli teh, maka beli gula.
Jika beli gula, maka beli teh, dan seterusnya. Ini dia. Oke, itu adalah proses membentuk aturan asosiasi menggunakan algoritma a priori. Nah, ini kalau kalian mau mencoba lebih memahaminya, kalian boleh mengerjakan yang ini. Prosesnya sama, tahapannya sama, ngikutin tahapan yang di atas tadi. Ini ada ID transaksinya, lalu kemudian kalian bikin dulu format tabularnya, terus menghitung kandidat satu item setnya, supportnya berapa aja, maka yang menjadi F1 siapa aja. Terus dari F1 kita bentuk kandidat 2 item set. Sama, di sini ada siapa saja. Lalu kita hitung supportnya. Ini untuk kolomnya ini sudah saya paskan ini. Harusnya kandidat 1 item set di sini ada 6 item. Oke. Kandidat 2 item set ini harusnya ada 3. Tik. Ya, coba dikerjakan. Nah, dari kandidat 2 item set ini kan dihitung supportnya. Nanti kalian tentukan support minimalnya berapa. Kalau yang besar dari support minimalnya, maka dia akan menjadi frequent 2 item set atau F2. Oh, di sini tadi sudah ditentukan ya, support minimalnya 60%. Confident minimumnya adalah 80%. Dan seterusnya prosesnya mengikuti yang proses yang di awal tadi. Baik, itu saja penjelasan tentang tahapan algoritma a priori di dalam asosiasi yang menggunakan contohnya. Itu adalah algoritma secara manualnya ya. Setidaknya nanti kalau ini bisa dipahami dengan mengerjakan worksheet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.